Halo semua, selamat datang di channel saya. Kita akan melanjutkan tutorial ASP.NET untuk pembuatan aplikasi katalog. Pada video sebelumnya, kita telah membahas desain database untuk master data company. Pada video kali ini, saya akan membahas struktur project di Visual Studio 2017 untuk source code dan image, serta file-file lainnya akan saya sertakan di akhir tutorial. Jadi, terus ikuti serial tutorial ini sampai selesai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam proses desain struktur project di Visual Studio 2017. Pertama-tama kita buat foldernya dulu di Windows Explorer. Buat folder project. Lalu buat folder application catalog. Lalu buat folder solution. Lalu buka Visual Studio 2017. Run as administrator. Baru pilih file, pilih new, pilih project, pilih Visual C#, pilih web, pilih previous version, lalu pilih ASP.NET Empty Website. Masukkan nama solutionnya application catalog. Pilih lokasinya di tempat yang telah kita sediakan. Select. Jangan lupa uncheck create directory for solution. Setelah itu klik OK. Visual Studio akan membuat project application catalog. Ya, ini dia. Lalu kita akan menambahkan sebuah ASP.NET folder, yaitu app_code. Caranya, klik kanan application catalog, add ASP.NET folder, klik app_code. Folder ini saya gunakan untuk menaruh function-function saya. Lalu saya akan menambahkan dua kelas, yaitu kelas utility. Kelas ini berisi function-function yang biasa saya gunakan. Yang kedua, kelas HTML removal. Kelas ini berisi function-function untuk menghapus tag-tag HTML di dalam teks. Lalu kita tambahkan folder lagi. Kita namakan client script. Folder ini digunakan untuk menaruh file-file client script kita. Client script adalah bahasa pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Contoh file-file client script ada file-file JavaScript, file-file jQuery, dan lain-lain. Oke, saya akan menambahkan file-file client script saya. Ini ada file jQuery, ini file JavaScript-nya. Lalu kita tambahkan folder baru, namakan folder image. Folder ini digunakan untuk menaruh file-file image. Lalu saya akan menambahkan file-file image saya. Lalu tambahkan folder baru. Kita kasih nama library. File ini digunakan untuk menaruh DLL yang akan kita gunakan. Oke, saya akan menambahkan library. Di sini saya punya Aja Control Toolkit. Lalu ada drop down checkbox, ada gembok. Biasa saya gunakan untuk export to Excel, dan ada menunya, string menu. Lalu saya akan menambahkan satu lagi,
ini digunakan untuk export to PDF. Lalu saya akan menambahkan satu folder lagi. Kita namakan master page. Folder ini akan berisi master page. Saya akan menambahkan file master page saya. Untuk membuat master page, caranya klik kanan, add new item, klik master page, klik OK. Selanjutnya saya akan menambahkan folder page. Folder ini digunakan untuk menaruh ASPEC kita. Lalu saya akan tambahkan folder style. Folder ini digunakan untuk menaruh file-file CSS kita. Saya akan menambahkan file CSS-nya. Lalu kita akan menambahkan folder user control. Folder ini digunakan untuk menaruh file-file user control kita. Kita tambahkan lagi subfolder, yaitu common, tambah lagi folder admin, dan tambah lagi satu lagi folder form. Folder ini berisi user control yang akan digunakan untuk master data. Folder ini berisi user control yang akan digunakan untuk paging, untuk page size, dan untuk menu. Sedangkan folder ini digunakan untuk menaruh file-file form utama kita. Saya akan menambahkan file-file common-nya. Ini adalah menu, page size, dan paging. Lalu saya akan menambahkan dua project lagi, yaitu application catalog DAL dan application catalog BL. Caranya, klik kanan pada solution file, pilih add, pilih new project, pilih Windows Desktop, pilih class library, kita masukkan application catalog.bl, lalu klik OK. Kita tambahkan lagi add new project. Di bawah visual sisa, pilih Windows Desktop, pilih class library. Kita namakan application catalog.dal. Klik OK. Kita hapus kelas-kelasnya. Hapus kelas yang di-generate secara otomatis oleh Visual Studio. Lalu saya akan menambahkan kelas-kelas untuk application catalog DAL kita. Data access layer atau DAL adalah kumpulan kelas-kelas yang berhubungan dengan data source. Bisa database, file, web service, dan lain-lain. Sedangkan business logic atau BL adalah kumpulan kelas-kelas yang berisi aturan atau algoritma khusus yang menangani pertukaran informasi antara database dan antarmuka pengguna. Lalu kita tambahkan reference, pilih assembly, pilih system configuration. Sistem configuration digunakan untuk menyediakan akses ke web config. Lalu kita coba build. Oke, kita lihat kesalahannya. Dia tidak bisa mendapatkan UC menu. Nama foldernya ternyata salah. Kita ganti dengan common. Lalu tidak bisa mendapatkan tool script manager. Ada yang kurang dengan setting web config-nya. Kita akan setting web config-nya.
Kita perbaiki web config-nya. Oke, saya menambahkan ajak control toolkit dengan tag prefix ASP. Sehingga tag ini dikenali oleh aplikasi. Kita coba build kembali. Oh iya, saya lupa menambahkan reference ke ajak control toolkit. Caranya, klik kanan application catalog, add reference, klik browse, masukkan ke lokasinya, pilih library, pilih ajak control toolkit, klik OK. Lalu kita build kembali. String menu belum kita add. Kita lakukan caranya sama seperti tadi. Klik kanan, add reference, browse, kita add string menu. Oke, kita coba build. Ya, sukses. Selanjutnya kita add reference dari katalog BL untuk application catalog.dal. Lalu di application catalognya kita add reference untuk application catalog.pl. Terakhir kita build kembali. Oke, sukses. Demikianlah struktur project Visual Studio yang akan saya gunakan untuk membuat aplikasi katalog. Di sini kita menggunakan 3 layer, yaitu aplikasi utama, application catalog.bl, dan application catalog.dal. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membahas penjelasan function-function utility, penjelasan dari kelas-kelas DAL ini, lalu penjelasan dari user control ini. Lalu kita akan membahas kelas-kelas yang akan kita buat di dalam application catalog.bl ini, dan kita akan membahas pembuatan user control untuk master data company. Silakan ditunggu video selanjutnya, harap subscribe dan klik lonceng jika ingin mendapat notifikasi dan tidak ketinggalan untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih.